Hai semua, selamat datang di Galantian Channel. Di video kali ini, aku akan membuat cake ulang tahun Kukus yang coklat dan cantik. Base cake yang aku buat hari ini adalah brownies coklat Kukus yang lembut dan moist. Aku juga akan membuat buttercream homemade sebagai hiasannya. Buttercreamnya halus, lembut, tidak berpori, dan yang pasti rasanya enak dan gak ngendal. Untuk proses dekorasinya, aku gunakan alat sederhana. Jadi, tonton terus videonya dan ikuti step-stepnya ya. Pertama-tama, aku akan siapkan bahan browniesnya. Siapkan 4 butir telur, 150 gram gula pasir, 1 sendok teh SP, 113 gram tepung terigu protein sedang, 38 gram coklat bubuk, 1/4 sendok teh garam, 100 gram susu kental manis putih, 50 ml air, 1 sendok teh pasta coklat, dan 100 gram minyak goreng. Pertama, campurkan bahan keringnya lebih dulu. Ada terigu, coklat bubuk, dan garam. Aduk-aduk bahan keringnya sampai asal rata saja, kemudian sisihkan. Selanjutnya campurkan bahan-bahan basah. Ada susu kental manis, air, dan pasta coklat. Aduk-aduk juga bahan basah sampai rata. Step selanjutnya, aku akan membuat adonan telurnya. Siapkan wadah bersih, lalu pecahkan 4 butir telur. Gunakan telur yang masih fresh dan suhu ruang ya, supaya adonan yang dihasilkan bagus dan mengembang sempurna. Tambahkan SP dan gula pasir, lalu mixer hingga mengembang, kental, dan berjejak. Mixer adonan telurnya dengan menggunakan kecepatan paling tinggi ya. Untuk durasi memixernya kurang lebih selama 7 menit. Sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing ya. Pokoknya mixer sampai adonannya mengembang, kental, dan berjejak seperti ini. Lanjut, masukkan campuran bahan kering sambil diayak, supaya nggak bergerindil dan mudah tercampur ke adonan. Masukkan bahan kering secara bertahap. Ini aku masukkan setengah bagian lebih dulu. Aduk asal supaya tidak berterbangan saat dimixer. Tambahkan sebagian bahan cairnya juga, supaya mempermudah pencampurannya. Mixer dengan speed paling rendah sebentar saja. Pokoknya asal tercampur rata. Kemudian masukkan lagi sisa bahan keringnya. Aduk-aduk lalu tambahkan sisa bahan cair. Kemudian mixer kembali dengan kecepatan paling rendah sampai tercampur rata. Jangan sampai over mixing ya. Bersihkan pinggiran wadahnya, supaya kalau ada bahan yang belum tercampur, bisa dicampur manual dengan spatula. Step selanjutnya, masukkan minyak goreng setengah bagian lebih dulu. Lalu aduk dengan teknik melipat dengan spatula. Aduk-aduk perlahan sampai cukup rata. Tambahkan lagi sisa minyaknya, lalu aduk lagi seperti ini, sampai adonannya benar-benar rata. Perhatikan juga bagian dasar adonannya, apakah masih ada minyak yang belum tercampur atau tidak.
Karena kalau masih ada minyak yang belum tercampur rata, bisa menyebabkan hasil browniesnya bantet. Nah, hasil konsistensi adonannya seperti ini ya, kental dan berjejak. Selanjutnya, siapkan loyang. Aku pakai loyang ukuran diameter 18 cm dan tinggi 7 cm. Olesi dasar loyangnya dengan minyak atau margarin. Bagian dasarnya aja ya. Pinggirannya nggak perlu dioles karena nanti akan lepas sendiri saat browniesnya matang dan dikeluarkan dari kukusan. Setelah dioles, beri kertas roti, lalu oles kembali kertasnya dengan minyak tipis-tipis aja. Jangan lupa panaskan kukusan dengan api sedang sebelum adonannya dimasukkan ke dalam kukusan. Tuang semua adonan brownies ke loyang yang telah diolesi minyak. Ratakan permukaannya lalu hentak-hentakan agar udara yang terperangkap di dalamnya bisa keluar. Masukkan adonan brownies ke dalam kukusan yang telah dipanaskan dan beruap. Tutup kukusannya, lalu kukus dengan api sedang selama 30-40 menit atau sampai matang. Jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet atau kain bersih supaya browniesnya tidak terkena tetesan uap air. Setelah 35 menit dikukus, ini aku cek kematangannya dengan cara ditusuk dengan lidi atau tusuk sate. Kalau udah nggak ada adonan yang menempel, tandanya browniesnya udah matang dan siap diangkat dari kukusan. Hati-hati panas ya, jangan lupa matikan kompornya. Nah, ini dia browniesnya yang udah matang. Segera keluarkan dari loyangnya saat masih panas. Sisir tepi loyangnya lebih dulu supaya mudah dikeluarkan. Alasi kain bersih lalu balik loyangnya. Hati-hati panas ya. Lepaskan kertas rotinya. Balik lagi browniesnya dan diamkan sampai benar-benar dingin dan siap kita hias. Sambil menunggu browniesnya dingin, aku akan membuat buttercreamnya. Pertama-tama, aku membuat sirup gulanya lebih dulu. Siapkan 70 gram gula halus dan 40 ml air. Siapkan juga teflon atau panci untuk memasak sirup gulanya. Masukkan gula dan air ke dalam teflon, lalu masak sampai gulanya larut. Masak sirup gulanya sambil diaduk dengan api sedang. Kalau gulanya udah larut, matikan kompornya, lalu pindahkan ke mangkuk kaca supaya cepat dingin dan siap digunakan. Step berikutnya, kita mulai membuat buttercreamnya. Siapkan 250 gram mentega putih, sirup gula yang udah dingin, 1 sendok teh vanili, 1 saset susu kental manis putih. Kalian juga bisa tambahkan sedikit garam kalau mau rasa buttercreamnya agak gurih. Lanjut, siapkan wadah bersih, masukkan mentega putih, lalu mixer dengan kecepatan tinggi sampai mengembang dan cukup lembut. Untuk durasi memixernya sekitar 15 menit. Tergantung kecepatan mixer kalian masing-masing ya. Di sela-sela waktu memixer, jangan lupa bersihkan tepi-tepi wadahnya, supaya kalau masih ada mentega putih yang belum terjangkau oleh mixer, bisa tercampur rata. Mixer kembali sampai mengembang seperti ini.
Selanjutnya masukkan sebagian sirup gula, mixer sampai tercampur rata. Masukkan sirup gulanya secara bertahap sambil dimixer ya. Kalau sudah tercampur, lanjut tambahkan susu kental manis. Lalu mixer kembali buttercreamnya. Setelah rata, masukkan sisa sirup gula. Tambahkan juga vanili cair supaya aromanya wangi. Lalu lanjut mixer sampai teksturnya lembut dan ringan. Nah, sampai seperti ini ya. Aduk-aduk buttercreamnya dengan spatula untuk menghilangkan udara yang terperangkap di dalamnya, supaya buttercream yang dihasilkan lebih lembut dan tidak berpori. Jadi hasilnya bisa mulus saat diaplikasikan menjadi dekorasi cake-nya. Sekarang buttercreamnya siap digunakan. Beri pewarna makanan sesuai selera supaya lebih menarik. Step selanjutnya kita udah mulai mendekor cake-nya. Ini browniesnya udah benar-benar dingin dan siap dipotong menjadi 2 layer. Nah, karena aku nggak punya round table atau meja putar yang biasa digunakan untuk mendekor kue, jadi aku pakai alat seadanya aja. Untuk alas putarnya aku pakai baskom yang agak berat seperti ini, supaya nggak mudah bergeser saat diputar. Dan untuk meletakkan cake-nya, aku gunakan nampan atau bagi datar seperti ini. Nah, kan udah bisa diputar-putar. Lanjut aku potong browniesnya menjadi 2 layer. Supaya rapi, caranya tandai dulu tepi browniesnya yang akan dipotong dengan cara dikerat mengelilingi tepi browniesnya. Lalu mulai potong perlahan sambil diputar mengikuti tanda keratan yang sudah dibuat tadi. Dengan begini hasil potongannya akan rata dan gak miring sana-sini. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut siapkan alas cake-nya. Ini aku pakai ukuran 24 cm. Beri sedikit buttercream untuk merekatkan dasar browniesnya supaya nggak mudah bergeser. Letakkan layer pertama browniesnya. Beri isian buttercream yang udah aku buat tadi. Semprotkan buttercreamnya dengan piping bag atau plastik segitiga sampai menutupi seluruh permukaan brownies. Aku menggunakan plastik segitiga supaya lebih mudah saat merapikan buttercreamnya. Tapi, kalau kalian nggak punya plastik segitiga juga nggak apa-apa. Kalian bisa langsung aplikasikan buttercreamnya dengan spatula. Sesuai selera kalian aja ya. Isi terus bagian-bagian yang kosong dengan buttercreamnya. Rapikan dengan spatula. Setelah cukup rapi, letakkan brownies layer kedua. Ini aku balik posisi browniesnya supaya atasnya lebih rapi. Jadi mudah saat dihias. Lapisi tepi brownies dengan buttercream. Ini buttercreamnya aku beri pewarna makan warna coklat dan pasta mocha sesuai request dari pembelinya. Aku masih menggunakan piping bag atau plastik segitiga untuk mempermudah meratakan buttercreamnya. Semprotkan perlahan mengelilingi browniesnya. Tambahkan lagi kalau masih ada spot-spot yang kosong. Lanjut ratakan buttercreamnya dengan scraper. Pelan-pelan aja seperti ini ya.
Bersihkan sisa-sisa buttercream yang menempel di scraper dengan spatula setiap selesai memoles buttercreamnya. Hal ini dilakukan supaya saat memoles bagian berikutnya hasilnya bisa mulus. Kalau ada bagian yang bolong seperti ini bisa ditambah lagi dan dipoles sampai rata. Ratakan sambil diputar. Step ini memang butuh kesabaran supaya hasilnya mulus. Jadi pelan-pelan aja sampai cukup mulus seperti ini ya. Kemudian lapisi juga bagian atasnya dengan buttercream yang sama. Semprotkan perlahan sampai menutupi seluruh permukaan browniesnya. Tambahkan lagi buttercreamnya kalau masih ada spot-spot yang bolong seperti ini. Kalau sudah, lanjut poles buttercreamnya. Caranya pun sama, ratakan buttercreamnya dengan spatula secara perlahan seperti ini. Sebenarnya akan lebih mudah lagi kalau menggunakan pisau khusus untuk mendekor cake. Tapi aku nggak punya, jadi aku pakai spatula aja juga masih bisa. Ratakan dan poles terus buttercreamnya sampai rapi. Rapikan dan bersihkan buttercream di tepi alasnya supaya terlihat bersih. Untuk bagian buttercream tepi atas memang sengaja tidak aku rapikan karena memang tema dekorasinya seperti ini. Jadi ada tekstur di tepiannya. Pokoknya tonton terus videonya ya. Nah, untuk topping atau hiasannya aku pakai aneka biskuit dengan warna senada. Aku siapkan buttercream coklat dan putih juga sebagai pendukungnya. Biskuitnya ada yang utuh dan ada juga yang aku haluskan seperti ini. Yang ini untuk hiasan crumble-nya. Ada juga wafer coklat, biskuit kelapa, dan cherry sebagai pemanisnya. Sekarang kita lanjutkan dekorasinya. Nah, remahan biskuit tadi aku tempelkan di tepi dasar cake-nya seperti ini. Usahakan jangan terlalu halus saat menghaluskan biskuitnya, supaya hasil hiasannya lebih bertekstur. Tempel-tempelkan perlahan supaya bisa merekat ke buttercreamnya. Beri crumble-nya mengelilingi cake-nya. Nah, sampai seperti ini ya. Cantik kan gradasi warna crumble dan buttercreamnya? Step berikutnya, aku beri tulisan ucapan di atasnya. Aku menggunakan buttercream dengan warna coklat yang lebih tua. Tulis dengan hati-hati dan perlahan. Menulis rapi dengan buttercream memang susah-susah gampang. Aku juga masih terus belajar supaya tulisanku lebih rapi dan cantik. Jadi harus sering-sering berlatih ya supaya tangannya nggak kaku. Kalau sudah selesai, lanjut beri hiasan garis melingkar seperti ini. Kalau garisnya putus, nggak apa-apa. Bisa disambung dan dirapikan lagi. Lakukan perlahan-lahan aja supaya hasilnya rapi. Tambahkan hiasan berbentuk bunga-bunga untuk menancapkan biskuit dan cherry-nya. Biasanya kalau membeli cherry ada air yang menjadi pengawetnya. Jangan lupa untuk menyeka air cherry-nya sebelum ditancapkan ke buttercream. Kalian bisa tap-tap cherry-nya menggunakan tisu
sampai cerinya cukup kering. Tancapkan ceri dan aneka potongan biskuitnya di buttercream. Pastikan menancap kuat supaya nggak mudah bergeser saat berada dalam perjalanan pengiriman. Jadi hiasannya nggak rusak saat terkena goncangan. Hias sesuai selera dan kreativitas kalian masing-masing ya. Beri taburan crumble biskuit lagi di tepinya. Beri crumble-nya secukupnya aja supaya terlihat cantik dan hiasan garis melingkarnya masih terlihat. Nah, seperti ini. Gimana menurut kalian? Seru kan mendekor cake-nya? Nah, ini dia hasilnya. Cantik kan meskipun hiasannya simpel? Sekarang cake ultah kukus yang coklat dan cantik siap menemani perayaan di hari bahagianya Kak Nanda. Selamat ulang tahun dan semoga panjang umur untuk Kak Nanda. Nah, gampang kan bikinnya? Dengan alat seadanya juga bisa kan menghasilkan cake cantik seperti ini? Kalau kalian suka dengan resep, tips dan trik dari video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi di resep-resep selanjutnya. Bye!